Dalam tenangnya suasana sore hari yang ada di Akademi Sirus saat ini, terlihatlah sosok siswi elf yang begitu cantik dan juga menawan berlarian karena kepanikan yang dia rasakan. Tessia terlihat sangat panik dan juga kebingungan dengan hal yang baru saja terjadi padanya dan juga Arthur. Wajahnya sangat memerah merasakan hal yang sangat memalukan telah dia lakukan sebelumnya, karena tanpa sadar Tessia pun mencium Arthur dengan sangat hangatnya. Tessia mengkhawatirkan apakah dia menunjukkan wajah yang aneh atau mungkin Tessia melakukan hal yang kurang benar saat melakukan hal tersebut. Karena di sini secara hal itu adalah pengalaman pertama sekaligus ciuman pertama Tessia selama dia lahir terhadap sosok lawan jenisnya. Memikirkan semua hal tersebut membuat kepala Tessia seperti meledak hingga membuat wajahnya kian memerah. Dan hal itu bisa dia lihat dari pantulan kaca jendela sekolah yang ada di sekitarnya. Tessia sangat takut jika Arthur berpikiran hal aneh terhadapnya, karena mungkin saat ini di pikiran Arthur mengira jika Tessia merupakan gadis cabul dan juga aneh. Dia sempat berpikir untuk melupakan hal ini dan berusaha bersikap normal seperti biasa. Namun Tessia sadar jika dia terus pasrah dan menunggu Arthur yang memang tak pernah peka, pada akhirnya dia akan menyesal karena akan kehilangan kesempatan yang ada. Akhirnya Tessia mencoba mengkuatkan tekad dan juga akan menentukan sikap yang benar, supaya dirinya bisa membuat kemajuan atas hubungannya terhadap Arthur sebelum terlambat. Tessia tak mau terus-menerus dianggap sebagai anak kecil oleh Arthur, karena dirinya saat ini merasa sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Maka jika saja Arthur tak menyukainya, pasti Arthur sendirilah yang akan menyesal nanti di kemudian hari. Tessia berpikir jika dia merupakan seorang gadis yang berbakat dalam sihir, populer dan juga sangat cerdas. Apalagi dia sebenarnya tak mau sombong, namun pada kenyataannya Tessia memiliki wajah yang tak jelek dan juga memalukan. Hal itulah yang saat ini terus berputar-putar dalam kepalanya. Pasti Arthur akan rugi nanti jika melepaskan sosok seperti dirinya. Sambil Tessia melenggang pergi dan menahan rasa malu yang dia rasakan saat ini. Di sisi lain terlihat Sylvie menghampiri papanya yang saat ini berada di ruang perawatan sendirian. Arthur masih tertegun di atas ranjangnya seakan-akan dia tak percaya dengan apa yang sebenarnya barusan terjadi. Tapi ternyata hal yang ada di pikirannya saat ini adalah Arthur sangat panik karena gadis berusia 13 tahun sudah mencium dirinya. Apakah Arthur saat ini sudah bisa dianggap sebagai kriminal yang pedofil? Tapi pada faktanya saat ini Arthur berada di tubuh bocah yang masih menginjak umur 12 tahun. Maka di dunianya saat ini itu tak akan melanggar hukum. Dan lagi pula hukum di dunia saat ini berbeda dengan dunia lamanya. Karena di sini bahkan banyak sekali bocah-bocah yang memang sudah menikah. Tapi tetap saja saat mengingat kejadian itu membuat gejolak nafsu dari tubuh mudanya mengamuk tak karuan. Arthur pun di sini berusaha menenangkan diri supaya tak hilang kendali. Akhirnya tidurlah Arthur untuk menghilangkan segala hal berat yang saat ini dia sedang pikirkan. Pagi harinya terlihat di Akademi Sirus pelajaran sudah kembali seperti biasa dilakukan. Yang berbeda adalah kelas manipulasi mana dasar akan dibuka kembali dalam 1 hari lagi. Para murid-murid yang akan mengikuti kelas tersebut mendengar rumor jika pengajar kelasnya hanyalah seorang murid di tahun pertamanya. Ditambah lagi, murid tahun pertama tersebut mendapatkan wewenang menjadi pengajar setelah mengalahkan profesor pengajar sebelumnya. Mereka pun akhirnya berpikiran hal yang sama, jika saja mereka juga mengalahkan guru barunya. Mungkin saja tempat pengajar tersebut akan bisa mereka tempati setelahnya. Terlihatlah Arthur sudah mulai membaik kondisinya, meski dia masih harus berjalan dengan menggunakan sebuah tongkat saat ini. Gideon dan juga Cynthia mengantarkan Arthur ke sebuah tempat khusus di sana. Cynthia pun menanyakan perihal kondisi Arthur saat ini, dan apakah Arthur sudah menyiapkan materi pengajarannya esok hari. Mengingat Arthur baru saja keluar dari ruang perawatan, mungkin tak banyak yang bisa dia persiapkan sekarang. Namun Arthur yakin jika dia bisa melakukannya dengan benar nanti. Lalu tak lupa Arthur menanyakan perihal proses asimilasi Tessia pada Direktur Cynthia Gotsky. Cynthia pun menggoda Arthur karena jika Arthur memang mengkhawatirkan Tessia, dia bisa melihatnya sendiri. Namun dalam kenyataannya, setelah kejadian sebelumnya, Arthur seperti menghindari Tessia sedikit demi sedikit. Pada intinya, Cynthia menyampaikan jika prosesnya berjalan dengan sangat baik berkat bantuan kakek Virion. Namun sayangnya di sini Virion juga harus kembali ke wilayahnya saat ini. Lalu di sini Gideon pun memotong pembicaraan tersebut dan mempersilahkan Arthur masuk ke ruangan yang akan mereka kunjungi saat ini. Cynthia cukup heran dengan Gideon yang saat ini terlihat sangat antusias, karena sebelumnya Gideon selalu mengeluh karena dia telah membuang-buang waktu berharganya. Tapi ternyata Gideon menganggap hal ini sebagai sebuah hiburan dan bertekad akan membuat bocah nakal di depannya merasa takjub dengan hal yang dia buat. Saat ruangan dibuka, nampaklah hal yang sangat luar biasa disaksikan oleh Arthur. Itu adalah sebuah ruangan luas khusus yang berdindingan material kristal sihir dan juga didesain untuk pertarungan duel yang sangat nyaman. Tentu Gideon sangat kesal karena bocah nakal tersebut kembali lagi menjahilinya. Gideon pun meminta Arthur untuk melihat artefak buatannya, bukan malah memuji ruangannya. Cynthia pun merasa cukup terkesan setelah merasakan sedikit fluktuasi kekuatan mana sihir pada boneka yang ada di hadapan mereka.
Dengan sangat bangganya, Gideon menjelaskan jika boneka ini bisa menyesuaikan rune dan juga mengeluarkan output barrier untuk menahan mantra dari penyihir di tahap silver tingkat pemula ataupun menengah. Pada intinya itu adalah salah satu mahakarya dari Gideon yang dibuat khusus serta terbaru dan dikenal sebagai Tobi. Gideon mengoceh tak karuan dan berkata jika saat ini dia sudah menyetel kekuatan Tobi di tahap inti mana yang sesuai dengan kemampuan Arthur. Lalu Arthur pun melepaskan gelang pengekang sihirnya dan bertanya pada Gideon jika apakah benar boneka bodoh tersebut setara dengan penyihir di tahap Solid Yellow. Di saat Gideon menjelaskan seluruh teori-teori yang dia tuangkan pada boneka tersebut, dengan cepat Arthur pun menembus dada boneka tersebut dengan kekuatan elemental sihir api miliknya dengan begitu mudahnya. Arthur pun sambil tersenyum tipis berkata pada Gideon jika sepertinya mereka perlu meningkatkan level dari Tobi supaya menantang. Lalu di tempat lain terlihatlah beberapa beast monster telah dikalahkan. Mereka beranggapan jika hal ini cukup aneh karena monster-monster di tempat tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda dari monster-monster lainnya. Terlihatlah jika Lances Byron pun bertanya pada para prajurit bawahannya jika apakah benar tak ada seorang manusia, dwarf ataupun elf yang pernah menginjakan kaki di dungeon tersebut selama ini. Anak buahnya pun menyampaikan jika hal itu benar karena jalan menuju dungeon tersebut sudah tertutup sangat lama menurut para spesialis. Sambil menggenggam kain dengan motif tak biasa, Byron pun merasa jika hal ini berarti cukup serius untuk segera diselidiki. Serangan sihir elemen petir, api, angin, dan juga air dilancarkan oleh Arthur saat ini terhadap Tobi. Dengan pedang balatsnya, Arthur berusaha menebas Tobi dengan sekuat tenaga. Tak hanya satu Tobi yang dilawan oleh Arthur, namun dua sekaligus. Arthur terlihat dengan sangat cepat bisa menghancurkan barrier yang dibuat oleh Tobi 1. Namun Tobi 2 terlihat menyerang Arthur dari samping. Tentu hal itu dirasa cukup untuk membuat Arthur sedikit kewalahan. Tapi pada kenyataannya, Arthur juga dengan sangat mudah menebas Tobi 2 dan menghancurkan barrier pelindung miliknya. Tobi 1 berusaha menyerang kepala Arthur dari belakang. Namun dengan cengkraman yang sangat kuat, Arthur pun menggenggam tangan Tobi 1 dan membantingnya ke arah Tobi 2. Akhirnya serangan itu membuat para boneka latihan tersebut jatuh dan tumbang tak berdaya. Elia yang melihat hal tersebut merasa kasihan pada para Tobi yang dihajar habis-habisan oleh Arthur. Gideon pun di sini mendekati Arthur dan bertanya kepadanya jika apakah Arthur yakin saat ini benar-benar sedang terluka atau memang saat ini Arthur hanya sedang berkomplot dengan sang direktur Cynthia untuk menguji dirinya. Sambil meregangkan otot lengannya yang sedikit terasa sakit, Arthur pun mengatakan jika apakah Gideon tak bisa melihatnya sendiri kondisi Arthur saat ini belumlah prima. Gideon pun meminta sebuah feedback pada Arthur tentang karya buatannya. Arthur pun menyampaikan pendapat jujurnya tentang karya Gideon, yaitu si Tobi ini. Jika kelemahan utama dari Tobi saat ini berada pada sendi-sendinya. Hal ini terlihat sangat kaku dan membuat gerakan Tobi mudah untuk dibaca. Ditambah lagi mereka tak bisa merapalkan sebuah mantra sihir. Hal itu membuat mereka tak bisa bertindak ofensif seperti contohnya menembakkan sebuah sihir. Gideon pun menerima segala masukan dari Arthur, tapi dia di sini juga tak lupa memberikan alasannya mengapa mendesain Tobi seperti ini. Karena dia berpikir karyanya akan dipakai sebagai latihan sparring seorang augmenter dan bukannya reinkarnasi seorang iblis seperti Arthur. Lalu tak lupa Arthur juga menyampaikan sesuatu hal yang penting dan perlu diperbaiki, yaitu tentang penguatan mana. Untuk saat ini memang Tobi memancarkan sebuah barrier lapisan pelindung di sekitar tubuhnya. Tentu hal itu memang adalah cara tercepat dan termudah bagi seorang penyihir untuk melindungi diri. Namun hal itu juga akan menjadi kelemahan jika sang target terus diserang di tempat yang sama berkali-kali. Mungkin saran darinya akan sedikit lebih sulit untuk dilakukan saat ini, karena Arthur memberikan sebuah ide untuk menanamkan beberapa plat pelindung yang saling terhubung satu sama lain, hingga menciptakan sebuah bentuk barrier yang lebih kokoh. Dan jika barrier tersebut dihancurkan, hal ini tak akan membuat seluruh pelindungnya rusak. Lalu Tobi bisa dengan cepat memperbaiki pelindung yang pecah secara otomatis karena bentuknya yang lebih rumit untuk diserang. Semua mata orang pun terbelalak saat mendengar ide visioner dari Arthur. Bahkan di sini Cynthia pun penasaran jika apakah Arthur bisa membuat sebuah barrier mana seperti yang dia uraikan penjelasannya barusan. Tanpa dijawab pun Cynthia tahu setelah melihat dari wajah Arthur, dia mengatakan jika hal tersebut sangatlah mudah baginya untuk dilakukan. Maka Cynthia pun berpikir meski hal ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerapkan penghalang di awalan, tapi itu akan menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada lapisan mana tradisional yang digunakan para penyihir di zaman sekarang. Dengan bergegas, Cynthia pun meninggalkan mereka semua dan akan menuju ke guild para penyihir. Dia ingin menyampaikan ide cemerlang itu dan mendengarkan pendapat para penyihir di sana. Cynthia di sini pun sangat berterima kasih atas ide yang disampaikan oleh Arthur tersebut. Gideon terlihat memperhatikan wajah Arthur dari dekat dan berkata jika dia hanya memeriksa bahwa apakah masih ada emas yang masih tersimpan dalam otak Arthur. Elia mengingatkan Arthur untuk segera bersiap karena jika tidak, Arthur akan terlambat saat mengajar di hari pertamanya. Singkatnya, berjalanlah Arthur menuju kelas yang akan dia ajar saat ini. Sambil membawa tongkatnya, Arthur pun berjalan dengan perlahan-lahan dan tertatih.
Karena di sini juga salah dia sendiri melawan Toby level 7 sebelum dia akan mengajar di sebuah kelas dan belum benar-benar pulih. Tanpa sengaja tongkat Arthur pun tergelincir dan membuat Arthur hampir terjatuh ke arah depan. Dan yang tak disangka-sangka Arthur saat ini, dia memegang pundak Putri Catelyn. Tentu hal ini membuat Arthur sempat panik di sana. Namun Catelyn pun memegang tangan Arthur dan berusaha membantu membopong tubuhnya supaya Arthur dapat berjalan dengan lebih mudah. Catelyn berkata jika seharusnya Arthur lebih banyak beristirahat dengan muka datarnya. Arthur pun yang mulai memahami sifat dan sikap Catelyn pun merasa sangat senang karena Catelyn tetap peduli padanya meski terlihat acuh tak acuh. Di dalam kelas nampak semua murid-murid sudah menunggu sang profesor baru yang akan mengajar mereka semua. Tak lupa mereka juga terus menggunjing dan berkata hal-hal aneh tentang pengajarnya saat ini. Kedatangan mereka semua saat ini rata-rata hanya karena penasaran dengan bagaimana cara mengajar Arthur di sana. Ferit pun di sini menguping pembicaraan mereka semua. Yang sebenarnya menguping adalah tindakan yang tak hormat bagi dirinya. Namun baginya saat ini yang murid-murid lain gunjingkan adalah rival sejatinya. Maka Ferit pun tak bisa hanya tinggal diam saja. Namun setelah mendengarkan banyak sekali keluhan yang akan para murid-murid ini keluhkan pada Arthur nanti, maka Ferit pun hanya mampu membantu Arthur dengan doa saja saat ini. Masuklah Arthur bersama Sylvie dan juga Putri Catelyn yang membantunya memasuki kelas di sana. Momen dimana cara masuknya Arthur dan juga Catelyn ke kelas pun terlihat seperti pasangan yang begitu serasi hingga memancarkan pesona yang sangat memukau. Dalam hati Ferit yang awalnya mengkhawatirkan Arthur berubah menjadi kagum dengan rivalnya. Karena rivalnya tersebut sangat tahu cara dia untuk masuk dan mencari momen yang sangat luar biasa seperti ini. Di sisi lain dalam hati Arthur awalnya dia bingung mengapa semua murid-murid di sana membuat keributan saat ini. Dan dia baru sadar ternyata sosok yang membantunya saat ini adalah seorang putri kerajaan. Wajar jika saat ini terjadi keributan di antara para murid-murid yang menyaksikannya. Arthur pun berterima kasih pada Catelyn dan membiarkan Catelyn untuk duduk di tempat para murid-murid yang lainnya di sana. Dengan sangat gagahnya, Arthur pun memperkenalkan dirinya pada seluruh murid-murid yang saat ini sedang menyaksikannya di kelas tersebut. Perkenalkan, namaku adalah Arthur Lewin. Aku adalah anggota komite kedisiplinan dan juga putri dari dua orang penyihir yang sangat luar biasa. Seorang saudara yang penyayang dan juga saat ini adalah profesor pengajar bagi kalian semua. Meski sudah memperkenalkan dengan sangat percaya diri di sana, namun semua sorakan negatif pun diserukan oleh para murid-murid tersebut. Mereka ingin Arthur pulang saja dan tak mengajar, karena dirasa tak pantas dirinya untuk mengajar para senior-seniornya di sana. Arthur pun berpikir jika pasti masalah ini tak akan terjadi jika saja Arthur datang bersama Direktur Cynthia Gotsky. Namun dia juga tak heran karena pasti Cynthia Gotsky melakukan hal ini dengan sengaja supaya Arthur dapat menyelesaikannya dengan menggunakan caranya sendiri. Lalu tiba-tiba turunlah salah seorang murid mendekati Arthur di sana. Arthur pun bertanya pada murid tersebut tentang apa yang saat ini sedang dia lakukan dengan turun dan memasuki arena demonstrasi sihir di sana. Murid berandalan ini berkata jika dia tiba-tiba ingin menjadi seorang profesor dengan nada mengejeknya ke Arthur. Tentu dia berpikir hanya perlu memukul Arthur hingga terjatuh seperti yang Arthur lakukan sebelumnya dan dia akan dijadikan profesor setelahnya. Dengan aura intimidasi yang sangat kuat dikeluarkan oleh Arthur, dia pun berkata pada berandalan itu untuk segera duduk ke tempatnya. Seketika murid tersebut pun jatuh terduduk karena merasakan aura intimidasi yang sangat kuat di sana. Arthur kembali menyampaikan jika Direktur Cynthia Gotsky tak memberikan dokumen panduan apapun terhadapnya, namun dia akan tetap mengajar di sana dengan menggunakan caranya sendiri. Jika saja memang ada masalah dengan cara mengajarnya, maka yang tak suka boleh pergi dari kelasnya dan Arthur tak akan pernah menghentikan mereka semua. Namun jika kalian memang sedikit penasaran dengan bagaimana cara bocah kurus ini bisa menjadi seorang profesor di Akademi Sihir paling bergengsi ini, maka aku sarankan kalian tetap berada di sini dan belajar. Aura kebijaksanaan dan juga wibawa Arthur pun nampak terlihat saat ini. Apa kau akan tetap duduk di sana? Pergilah atau kembali ke kursimu. Dengan cepat si berandal tersebut berdiri dan mematuhi perkataan Arthur di sana dan kembali ke kursinya. Semua murid-murid yang lain menyaksikan Arthur dengan sangat percaya diri dan penuh kewibawaan berdiri tegak di hadapan mereka semua. Dengan senyum tipisnya, Arthur pun merasa jika hari ini sepertinya tak akan ada murid yang akan keluar dari kelasnya. Lalu Arthur pun memulai kelas manipulasi mana ini dengan sebuah pertanyaan yang praktis. Apa cara terbaik untuk memanfaatkan mana dari lingkungan sekitar? Semua murid-murid yang ada pun berdiskusi di sana. Lalu terlihat salah satu murid mengangkat tangannya dan ingin mengutarakan jawabannya. Setelah dipersilakan oleh Arthur di sana, dia pun mulai menjelaskan hal yang dia ketahui. Cara terbaik untuk memanfaatkannya dengan menyerap mana alam yang terbentuk dari atmosfer ke dalam inti mana, di mana itu bisa dikondensasi dan juga dimurnikan untuk digunakan saat mantra atau teknik akan digunakan. Arthur pun senang dengan jawaban tersebut. Lalu Arthur melanjutkan, jika semua pasti tahu perbedaan antara augmenter dan juga conjurer terletak pada fakta bahwa augmenter kebanyakan menggunakan mana di inti mana mereka melalui terowongan mana.
Dan sementara untuk Conjurer akan memanfaatkan mana langsung dari lingkungan sekitar menggunakan pembuluh mana mereka. Pertanyaannya adalah, jadi kenapa kedua tipe penyihir tersebut harus bermeditasi dan menyerap mana? Jika hanya augmenter saja yang lebih utama dalam memanfaatkan mana dan menyerapnya ke dalam inti mana mereka. Seketika semua murid-murid pun memikirkan pertanyaan yang Arthur berikan saat ini, karena mereka juga baru sadar dengan hal tersebut selama ini. Kembali lagi murid sebelumnya menyampaikan jika meskipun para Conjurer jarang menggunakan mana ke dalam serangan fisik, namun mereka masih butuh menggunakan mana mereka sendiri untuk memanipulasi mana di sekitar atmosfer dan membentuk sebuah mantra. Jawaban tersebut benar menurut Arthur, karena apa yang dilakukan Conjurer adalah menggunakan mana mereka sendiri yang sudah mereka tetapkan menjadi mantra tertentu. Jadi ambien mana tahu apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Jadi bisa dibilang jika Conjurer secara garis besar menggunakan mana yang lebih sedikit dalam mantra mereka daripada seorang augmenter. Lalu jika begitu, apakah warna inti mana dari seorang penyihir benar-benar adalah cara akurat untuk menentukan level mereka? Semua bingung karena memang apakah ada cara lain untuk mengukur kekuatan dan menentukan hal tersebut. Arthur tersenyum dan berkata jika simpanlah terlebih dahulu pertanyaan kalian saat ini. Karena Arthur butuh 6 sukarelawan yang punya kedekatan dengan sebuah elemen untuk turun dan baris ke bawah. Arthur meminta untuk Conjurer berada di sisi kiri dan Augmenter berada di sisi kanan. Singkatnya setelah sukarelawan didapatkan, Arthur pun memulai dengan meminta semuanya untuk merapalkan mantra dasar dari elemen masing-masing. Namun Arthur meminta Conjurer untuk tak menggunakan tongkat melainkan dengan tangan kosong. Setelah semua menunjukkan kebolehannya masing-masing di sana, Arthur pun meminta Augmenter untuk merapalkan mantra mereka masing-masing. Dan para Conjurer diminta Arthur untuk menyerap mantra sihir mereka kembali ke dalam tangan mereka masing-masing. Semua keheranan dengan perintah Arthur karena mereka merasa hal itu tak bisa mereka lakukan. Terlihat semua berusaha dengan sangat keras meski saat ini mereka masih belum mengerti cara dan terlihat sangat kesulitan di sana. Namun Putri Catelyn menunjukkan sedikit perbedaan karena menurut Arthur Putri Catelyn memang dari awal memiliki bakat yang sangat hebat. Namun murid-murid yang lain merasa jika hal ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Mereka menanyakan manfaat apa yang akan didapatkan saat menyerap kembali mantra yang sudah dipersiapkan. Memang benar, ada seorang augmenter yang dapat melakukan mantra jarak jauh, namun hal itu hanya bisa dilakukan oleh augmenter kelas atas. Arthur dengan sedikit demonstrasinya menunjukkan sebuah mantra jarak jauh kepada murid-muridnya tersebut. Di sini dia menembakkan sihir elemen angin yang tak terlalu kuat ke arah depan. Hal itu membuat para murid-murid di sana merasa jika Arthur hanya ingin pamer. Karena hampir semua augmenter di tahap inti mana orange juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi hal itu tak terlalu mengesankan bagi mereka semua. Arthur membenarkan hal tersebut jika memang tak terlalu sulit untuk melakukan hal itu. Tapi di sini dia ragu jika mereka semua pernah melihat ada augmenter yang bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Arthur saat ini di saat mereka masih berada di tahap inti mana orange. Tembakan sihir elemen angin yang begitu kuat pun melesat hingga membuat tembok di sana retak. Memang di sini Arthur tak bisa dengan akurat mendemonstrasikan apa yang terjadi saat Conjurer bisa menyerap mantra yang sudah mereka siapkan. Tapi percayalah, jika hal itu pasti akan sangat membantu kalian nanti. Maka sekarang yang memang ingin mencoba segera turunlah ke bawah, ungkap Arthur pada semua murid-muridnya. Kelas pun selesai dan terlihat perubahan sikap dari murid-murid Arthur yang menjadi penasaran dan ingin mencoba hal yang sudah diajarkan oleh Arthur kembali. Arthur pun keluar dari kelasnya dan duduk sejenak di taman sambil menanyakan pendapat Sylvie tentang cara mengajarnya. Namun Sylvie yang ketiduran tentu tak memperhatikan papanya yang sedari tadi mengajar para murid-murid di sana. Tiba-tiba datanglah Putri Catelyn yang meminta izin pada Arthur untuk duduk di kursi yang sama di taman tersebut. Arthur pun mencoba menggoda Catelyn saat itu dengan berkata jika di sebelah Arthur sudah ada seseorang. Namun karena memang Catelyn yang memiliki sifat yang sangat kaku menganggap jika Arthur tak ingin duduk bersamanya. Akhirnya Arthur sendirilah yang meminta maaf karena dia hanya bercanda dan menggoda Catelyn saat ini. Catelyn berkata jika itu tadi pelajaran yang sangat bagus. Lalu tiba-tiba wajah Catelyn pun mendekat pada Arthur dan dia berkata jika ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan pada Arthur saat ini. Dengan wajah datar namun terlihat sangat manis, Catelyn pun ingin bertanya sesuatu pada Arthur saat ini. Tentu di sini Arthur sangat panik karena dia mengira jika apakah mungkin Catelyn juga akan mengatakan perasaannya kepada Arthur. Apakah hal yang dikatakan Cynthia sebelumnya tentang perang saudara yang akan terjadi kembali dalam waktu dekat ini hanya karena perasaan cinta akan benar-benar terjadi? Hal itulah yang berputar-putar saat ini di dalam kepalanya. Catelyn pun memohon maaf dengan sangat atas nama keluarganya pada Arthur, atas kejadian Sebastian di rumah lelang, lalu hal yang dilakukan ayahnya setelah itu, ditambah lagi dengan kakaknya Curtis yang memperlakukan Arthur kurang sopan di hari perayaan dan juga kejadian terakhir sebelumnya. Namun kata-kata Catelyn terhenti setelah melihat Arthur yang mencubit wajahnya sendiri sambil Arthur menunjukkan wajah bingungnya seperti sedang tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Karena di sini Arthur pun berkata jika dia sedang menyadarkan dirinya yang mungkin saat ini sedang berhalusinasi.
Arthur pun menenangkan Catelyn karena mengapa juga dia masih terganggu dengan hal yang sudah terlewat selama 4 tahun yang lalu. Catelyn pun menyampaikan jika meski dia selalu menghormati ayahnya, namun saat itu ayahnya sudah mengecewakan Catelyn dalam berbagai hal. Arthur pun mengerti jika Catelyn kecewa, namun tak harus juga Catelyn meminta maaf atas hal tersebut karena Arthur sudah melupakan masalah itu. Catelyn pun dengan malu-malu berkata jika dia harus meminta maaf karena Arthur adalah temannya. Dengan sedikit menggoda, di sini Arthur pun menanyakan kejelasan hubungan mereka apakah benar-benar sudah menjadi teman. Curtis pernah berkata pada Catelyn jika hanya seseorang temanlah yang boleh bersentuhan saat berdekatan, maka dengan Catelyn menolong Arthur sebelumnya, hal itu sudah bisa Catelyn anggap jika mereka memang sudah berteman. Dalam hati Catelyn dia merasakan hal yang aneh. Dia selama ini tumbuh besar dengan menyalakan garis keturunannya, kemampuan sihirnya, dan juga bentuk fisiknya yang selalu merampas kebebasannya. Namun bagaimana bisa seorang anak laki-laki di hadapannya bisa begitu bebas dengan bakat luar biasa, sangat teliti, dan juga sangat bernilai. Bahkan dia juga sangat cerdas menurut Catelyn. Tertawalah Catelyn setelah dia melihat tingkah Arthur saat itu. Tentu Arthur sangat terkejut melihat putri sedingin es ini bisa tertawa di hadapannya. Catelyn yang malu pun hanya berusaha menyembunyikan ekspresi tersipunya. Lalu dia berkata jika pelajaran Arthur benar-benar sangat menarik, karena dia benar-benar tak menyangka jika dua mantra tembakan yang sama bisa memiliki efek yang berbeda. Bagaimana caranya Arthur untuk melakukan hal tersebut? Arthur pun terus menggoda Catelyn yang sepertinya sedang mengalihkan pembicaraan. Sampai pada akhirnya Arthur pun berhenti menggoda Catelyn dan bangkit lalu berkata jika dia merasa tak akan adil baginya untuk mengajari muridnya yang paling cerdas seperti Catelyn. Arthur pun lalu beranjak pergi dan meninggalkan Catelyn yang terlihat tersenyum dan senang. Sylvie pun memandangi Catelyn dan menyadari jika wanita tersebut sepertinya juga menyukai papanya. Di dalam kelas, Profesor Gideon nampak Arthur dan juga Emily sangat sibuk mengobrol satu sama lain. Hal itu membuat Gideon sangat geram karena keberisikan yang dibuat Arthur dan juga Emily. Dengan kapur yang ada di tangannya, Gideon pun melemparkannya tepat menancap di kepala Emily saat itu. Lalu tak lupa, Gideon pun menanyakan perihal komponen yang terdapat pada artefak penghasil cahaya kepada Emily. Karena notabene Emily merupakan murid yang sangat pintar, jadi dengan mudah dia bisa menjelaskan dengan sangat detailnya. Sampai-sampai hal itu membuat Gideon yang mendengarkannya jadi pusing sendiri. Setelah kelas usai, Arthur pun mengeluh pada Emily karena patua Gideon malah memberi mereka tugas tambahan. Namun karena Emily memanglah bocah pintar, dia pun sudah memiliki sebuah karya yang tak dia gunakan. Karena memang waktu itu dia membuatnya di saat memiliki waktu senggang. Maka tugas itu pun bisa Arthur kumpulkan dan ditunjukkan pada Profesor Gideon. Tentu dengan bantuan Emily tersebut membuat Arthur sangat terbantu. Tiba-tiba Elia pun menghampiri Arthur dan menyampaikan jika Arthur sedang dicari oleh Direktur Cynthia Gotsky saat ini. Mengetahui Arthur sedang bersama Emily, akhirnya Elia pun dikenalkanlah dengan Emily di sana. Dalam hati Arthur merasa jika mereka berdua memiliki suatu kemiripan. Akhirnya Arthur pun meninggalkan mereka berdua untuk menuju ke ruangan latihan khusus milik Arthur. Saat tiba di tempat latihan, terlihat Latesia sedang bermeditasi di sana. Sylvie pun menyapa mamanya yang saat ini sudah menyadari kedatangan mereka berdua. Dengan lembut Tesia pun menyapa Arthur saat itu. Tentu Arthur pun senang sepertinya Tesia saat ini memiliki kondisi yang kian membaik. Tak lupa Arthur bertanya tentang keberadaan Direktur Cynthia Gotsky pada Tesia di sana. Tesia pun berkata pada Arthur jika Direktur Cynthia baru saja pergi karena ada urusan penting yang harus dia urus. Dalam hati Arthur pun dia tahu jika ini pasti rencana Cynthia untuk membuat Tesia dan dirinya bisa dalam kondisi tak canggung lagi. Tesia pun meminta Arthur untuk segera membantunya melakukan proses asimilasi dengan manakornya. Proses asimilasi dengan Beast membutuhkan usaha yang lebih, dan kebanyakan hal itu tak akan bisa dilakukan sendiri. Seringkali seorang penyihir dengan kecocokan elemen yang sama dengan Beast tersebut tetap membutuhkan seseorang untuk membagi dan juga mengambil sebagian beban saat melakukan proses asimilasinya. Dan Arthur adalah penyihir kuadra elemen yang bisa menyeimbangkan keempat elemen. Maka dia tak hanya mampu membantu proses asimilasi Tesia dengan Beast Will-nya, namun dia juga bisa menjadi semacam baterai dan juga penguat tubuh Tesia di saat Tesia melakukan proses dan melawan Guardian Elderwood yang berusaha mengambil alih kontrol inti Tesia. Setelah melakukan proses asimilasi yang melelahkan, akhirnya mereka pun menyudahi latihan tersebut hari ini. Tiba-tiba saja Tesia pun bertanya pada Arthur jika apakah Arthur marah karena Tesia telah menciumnya. Tentu di sini Arthur tak akan marah. Namun di sini Arthur hanya terkejut. Jika memang Arthur tak marah, mengapa dia menghindari Tesia sejak saat itu? Ungkap Tesia pada Arthur. Sempat menggigit sedikit bibirnya, lalu Arthur pun memberikan alasan dengan wajah cerianya. Jika mereka masih muda dan Arthur tahu jika Tesia adalah seorang gadis kecil yang belum dewasa. Arthur merasa tak aneh jika gadis seusia Tesia sudah menikah karena memang dari keluarga kerajaan. Namun Arthur hanyalah seorang bocah lelaki yang tak memiliki background apapun saat ini. Tesia pun yang mengetahui Arthur hanya mencari-cari alasan pun merasa kesal. Karena Arthur sebenarnya juga tahu jika Tesia tak akan ingin menikah dengan cepat.
Namun dirinya tetap ingin ada kemajuan atas hubungannya dengan Arthur saat ini. Arthur menanggapi perkataan serius Tessia dengan candaan karena dia merasa Tessia telah mengalami kemajuan selama 8 tahun terakhir. Di sini Tessia sudah tak lagi menjadi putri cengeng seperti dahulu. Tentu hal ini membuat Tessia sangat marah, karena dia sebenarnya tak mengharapkan jawaban dari Arthur. Namun setidaknya dia ingin Arthur menganggap pembicaraan ini serius dan tak bercanda. Tessia pergi meninggalkan Arthur dan meminta maaf karena dia sudah berharap banyak pada Arthur. Sebelum pergi, Tessia berkata jika mungkin Arthur sangat percaya diri tentang banyak hal seperti halnya sihir, pertarungan, dan juga kecerdasan. Namun ada satu hal yang tidak kau kuasai. Kau pikir orang-orang di sekitarmu tidak memperhatikan jika kau selalu menggunakan topeng dan berpura-pura senang atau tidak peduli akan suatu hal. Bahkan sekarang reaksimu itu adalah untuk mengurangi beban perasaanku dan kau juga bahkan mencoba menggodaku. Dalam hal tertentu bukankah kaulah yang sebenarnya tidak dewasa di sini, sama seperti dirimu saat menolak Lilia. Dengan wajah yang sangat kesal, Tessia pun meninggalkan Arthur saat itu juga. Arthur pun terkejut karena ternyata Tessia tahu tentang dirinya yang telah menolak Lilia dengan cara yang hampir sama. Dalam keheningan, Arthur pun sangat kesal dengan dirinya sendiri, karena dia bingung harus berbuat apa. Tak mungkin juga bagi dirinya saat ini menceritakan hal yang sesungguhnya jika dia adalah seorang pria tua yang sudah jenuh dengan kekuasaan, lalu saat ini bereinkarnasi menjadi seorang bocah dengan kekuatan yang berada di luar nalar. Arthur pun saat ini terlihat sedang latihan dengan Toby, namun dalam kepalanya hanya terngiang-ngiang perkataan mendalam dari Tessia sebelumnya yang mengatakan, "Kau tahu Arthur, mungkin kau sangat percaya diri tentang banyak hal seperti halnya sihir, pertarungan, dan juga kecerdasan. Kau sangat percaya diri dengan hal itu semua karena kau bagus dalam semua hal itu. Namun ada satu hal yang tidak kau kuasai. Kau pikir orang-orang di sekitarmu tidak memperhatikan jika kau selalu menggunakan topeng dan selalu berpura-pura senang dan tidak peduli akan suatu hal. Bahkan sekarang, reaksimu adalah untuk mengurangi beban perasaanku dan kau juga bahkan mencoba menggodaku. Dalam hal ini bukankah kau yang sebenarnya tidak dewasa?" Semua perkataan Tessia terngiang-ngiang di kepala Arthur hingga sampai pada akhirnya tenaga Toby pun habis dan pertarungan pun harus selesai sementara. Sylvie pun mengingatkan papanya untuk tak terlalu memaksakan diri seperti ini karena Arthur saat ini kondisinya dalam masa penyembuhan. Meski begitu, Arthur pun berkata pada Sylvie jika badannya saat ini masih terasa baik-baik saja. Diketuklah pintu ruangan latihan khusus milik Arthur oleh Profesor Glory. Dia datang untuk memeriksa keadaan Arthur karena Arthur dan juga Putri Tessia sudah melewatkan kelasnya saat ini. Miss Glory pun sempat terkejut setelah melihat keadaan ruangan latihan Arthur yang keadaannya sudah porak-poranda di sana. Arthur pun memberitahu Miss Glory jika saat ini Tessia tak sedang bersamanya. Maka percuma jika Miss Glory menuduh Arthur jika sedang berduaan dengan Tessia. Miss Glory pun hanya tertawa kecil karena dugaannya pun salah saat ini. Miss Glory membujuk Arthur untuk ikut kelasnya dan menyelesaikan pelajarannya hingga akhir. Karena memang hal itu perlu dilakukan, maka Arthur pun menuruti permintaan Miss Glory saat ini. Dalam hati Miss Glory di sini dia memikirkan tentang ruangan latihan khusus milik Arthur memanglah sesuatu yang terlihat spesial. Namun apa-apaan untuk ukuran ruangan tersebut. Dan latihan macam apa yang dilakukan Arthur hingga membuat ruangan yang sudah diperkuat dengan mana bisa seperti itu keadaannya. Semakin Miss Glory melihat bocah di depannya, semakin misteriuslah Arthur saat itu juga di matanya. Di dalam kelas terlihat Arthur mendengar gunjingan-gunjingan dari para senior-senior yang membicarakan perihal dirinya yang telah terluka sebelumnya. Saat berbincang dengan Sylvie, terlihatlah Arthur dipanggil namanya oleh sang guru pengajar di sana. Sang guru bersyukur akhirnya Arthur bisa memasuki kelasnya. Dan tak lupa sang guru menanyakan keadaan Arthur saat ini apakah sudah baik-baik saja atau memang masih perlu istirahat. Arthur pun meminta maaf karena memang dia sudah banyak sekali absen di berbagai kelas yang ada karena dalam masa pemulihan. Lalu Arthur di sini diminta untuk menjelaskan pengetahuannya tentang apa itu formasi mantra. Arthur menjelaskan jika formasi mantra sihir adalah di mana saat menggabungkan atau mengubah sebuah mantra dengan menghasilkan efek yang berbeda-beda. Sang Profesor Manor pun sangat senang dengan jawaban bagus dari Arthur. Setelah mendapatkan jawaban bagus tersebut, Profesor Mainan pun meminta semua orang yang ada di kelas tersebut untuk meninjau aspek yang harus diketahui sebelum memasuki dan mempelajari fondasi untuk formasi mantra. Dia ingin mereka semua membayangkan dunia di mana semua bisa membaca pikiran orang lain. Tentu itu pasti dunia yang sangat tak menyenangkan, bukan? Tapi di dunia itu banyak hipotesis di mana pikiran dapat terbuka untuk dibaca oleh orang lain. Maka Profesor Manor percaya bahwa itu adalah dunia yang akan menjadi rumah untuk penyihir terbaik yang pernah ada. Namun sebelum mengarah ke masalah tersebut nanti, ada satu pertanyaan dari Profesor Manor tentang kenapa ada beberapa conjurer dan augmenter melakukan rapalan, namun juga terkadang ada yang tak memerlukan rapalan. Salah seorang murid menjawab, mungkin hal itu karena jika mereka sudah menguasai sebuah mantra, maka mereka tak perlu lagi merapalnya.
Sampai batas tertentu, kata-kata menguasai itu agak sedikit ambigu, ungkap Profesor Manor pada semua murid. Kita merapalnya karena hal itu akan mempengaruhi kesadaran alam bawah sadar kita. Itu mengisi pikiran orang tersebut layaknya sebuah sugesti yang benar-benar akan membentuk mana menjadi mantra yang diinginkan. Profesor Manor pun ingin memberikan sebuah contoh lucu yang sederhana kepada murid-murid tentang hal yang mereka saat ini sedang bahas. Jika saja dia mengatakan pada seorang wanita yang membencinya, jika dia sangat mencintainya, tentu kalian semua bisa membayangkan reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh wanita tersebut, bukan? Bacaan dalam hal itu adalah kalimat, "Aku sangat mencintaimu." Dan hal itu akan memicu sebuah respon atau bisa kita artikan sebuah mantra darinya. Tentu hal itu akan muncul dengan berbagai macam-macam bentuk, seperti mungkin meringis karena jijik, atau mungkin menendang tulang kering, atau bahkan mungkin bisa dengan menampar wajah. Arthur yang mendengarkan Profesor Manor merasa jika gurunya tahu bagaimana caranya untuk menjaga perhatian para murid untuk tetap fokus terhadapnya, dan hal itu bisa dia contoh untuk dibawakannya saat dia mengajar di kelasnya nanti. Profesor Manor pun mengatakan jika seperti itulah perumpamaan pikiran kita bisa mempengaruhi mantra yang akan mereka keluarkan, dan hal itu memungkinkan mantra yang bisa dipersingkat saat fokus dan visualisasi dengan tingkat tinggi pun dapat tercapai. Maka dari itu Profesor Manor pun ingin mengatakan jika saja ada dunia di mana semua orang bisa membaca pikiran orang lain, dunia tersebut pastilah akan memiliki penyihir terhebat yang pernah ada, karena mereka akan memiliki kendali mutlak atas pikiran lawan. Singkatnya, selesailah kelas yang begitu menguras otak tersebut, ataupun hanya mampu mengeluh karena seluruh pelajaran tak masuk 100% dalam otaknya saat ini. Hal itu karena Arthur hanya memikirkan pertengkarannya dengan Thesia selama pelajaran tadi. Dia tak menyangka jika kata-kata Thesia akan membuat pikiran dan juga mentalnya sangat terganggu. Sylvie pun berkata wajar jika papanya merasa terganggu, karena hal yang dikatakan mamanya semua itu memanglah benar adanya. Arthur pun jadi heran, berada di pihak siapa Sylvie saat ini. Lagi pula Arthur pun merasa jika selama ini dia menjadi seorang petualang, banyak sekali orang yang tak menyukai dirinya dan juga memusuhinya. Namun hal itu tak pernah membuat perkembangan Arthur melambat sedikit pun. Di saat mereka berdua masih berbincang membahas tentang permasalahan Arthur dan Thesia, tiba-tiba langkah Arthur pun terhenti akan suatu hal yang membuatnya merasa sangat terganggu dan berkata, "Mungkin saat ini diriku memang dalam keadaan sangat bimbang. Namun setidaknya kau harus mencoba untuk sedikit tak terlalu mencolok, Lukas."